Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dari itu bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya yang saya muliakan, ayat Allah yang kita kemukakan pada kesempatan ini firman Allah di dalam Al-Quran surat yang ke-9, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-72. Bunyi ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannat tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, asalkan orang yang beriman masuk di dalam janji Allah ini. Apa janji Allah? Surga. Surga itu mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Sungainya tidak satu. Ini dibuat Allah jamak anhar, beberapa sungai. Kemudian yang lebih menggiurkan lagi, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya dalam surga tersebut. Kalau di dunia ini sekaya-kaya orang ada batasnya. Kalau tidak kekayaannya yang meninggalkannya, dia yang meninggalkan kekayaannya. Setinggi-tinggi jabatan, kalau tidak dia yang meninggalkan jabatannya, jabatannya yang meninggalkan dia. Yang jelas kalau nikmat di dunia ini ada batasnya. Kalau di dalam surga tidak ada batasnya. Ini sangat menyenangkan kepada kita dan akan mengurangi cinta kita terhadap dunia. Tambahnya lagi, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan rumah-rumah yang bagus yang menyenangkan di dalam surga Adan disediakan Allah. Rumah yang bagus sudah siap pakai karena dibangun waktu kita hidup di dunia. Masa membangunnya sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan setelah meninggal nanti. Sekarang sudah mulai dipikirkan. Rumah yang bagus-bagus, tempatnya di surga Adan. Dijual pun dunia ini tidak dapat untuk pembeli tiang terasnya. Begitu indahnya di dalam surga. Dunia ini dijual. Andaikan kita punya dunia ini semuanya, dijual semuanya, diinfakkan, belum bisa untuk pembeli tiang teras daripada rumah yang ada di surga.
Tapi kata Allah, yang ini yang ingin kita garis bawahi, waridwanum minallahi akbar, dan mendapat ridho daripada Allah lebih besar daripada nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah. Betapa banyaknya nikmat yang sediakan Allah di dalam surga. Kebun-kebun yang luas, buah-buahan yang tiada terputus, aman di sana. Tidak ada maling di dalam surga, karena maling sudah masuk neraka semuanya. Jadi kalau di surga tanam-tanaman kita aman, tidak berkurang, rumah yang bagus, semuanya itu kalau dibanding dengan ridho Allah kecil semuanya. Mendapat ridho dari Allah. Menurut satu riwayat, kalau nanti sudah masuk semuanya ahli surga ke dalam surga, dan sudah masuk semuanya ahli neraka ke dalam neraka, maka bersenang-senanglah orang-orang surga. Mudah-mudahan masuk kita ini semuanya nanti, amin. Maka Allah bertanya kepada ahli surga, wahai para hambaku, sudahkah mendapatkan kesenangan di dalam surgaku? Maka ahli surga menjawab, sudah ya Allah. Masih adakah kekurangannya? Ditanya oleh Allah. Maka dijawab oleh ahli surga, tidak ada lagi kurangnya ya Allah. Sudah lengkap, sudah cukup. Lalu ditanya oleh Allah lagi, apakah kamu suka kalau aku berikan yang lebih dari surga? Maka ahli surga semuanya terkejut. Sedangkan surga saja sudah lebih dari cukup, apalagi yang lebih dari surga lagi kata Allah mau diberikannya. Apakah lagi yang lebih dari surga ya Allah? Kata ahli surga. Maka dijawab oleh Allah, aku halalkan bagi kamu ridhoku. Jadi mendapat ridho Allah itu lebih tinggi nilainya daripada mendapat surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, ridho adalah ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama, kita bahas dulu sekilas apa itu ikhlas, karena kita kaji tauhid. Ikhlas adalah hanya mengharap kepada Allah. Tidak ada harapan kita selain Allah. Yang saya harap hanya Allah. Yang saya takuti hanya Allah. Kalau saya sakit, yang menyembuhkan saya hanya Allah. Dan kalau ada bahaya, yang melindungi saya hanya Allah. Kalau ada keperluan saya, yang memberikannya hanya Allah. Ini dilatih di waktu sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu latihan tauhid. Hanya kepada Engkau kami tunduk dan patuh. Karena ibadah itu tunduk, patuh. Tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, itu ibadah. Hanya kepada Engkau kami tunduk dan patuh ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mengharap pertolongan ya Allah. Itu yang dikatakan ikhlas. Jadi kalau ada campurannya syirik.
Kalau saya menilai kita yang mengaku muslim, mengaku beriman ini masih banyak campuran syiriknya. Karena itu kita tidak berani berjuang, tidak berani mengatakan yang benar. Kenapa? Masih banyak takut kita selain kepada Allah. Takut saya nanti marah Syanu, takut saya nanti ini, takut saya ini, banyak takutnya. Kalau orang yang sudah benar imannya, tidak ada takutnya selain kepada Allah. Wa iyaya farhabun, kepadaku sajalah kamu takut, kepada kata Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah mengerti kita apa itu ikhlas, yaitu hanya kepada Allah, takut kita hanya kepada Allah, kemudian harapan kita hanya kepada Allah, maka ikhlas ini terbagi kepada 3. Yang paling rendah, kita mengharap kepada Allah, tapi yang kita harap ini adalah untuk kepentingan dunia. Itu ikhlas paling rendah. Umpama kita sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud? Ingin mendoakan anak saya lulus, memintakannya kepada Allah supaya anak saya lulus. Maka dia sholat tahajud, memintakannya kepada Allah supaya lulus untuk kepentingan dunia. Itu ikhlas paling rendah. Kepada Allah dia meminta, tidak ada sedikit pun campurannya, hanya kepada Allah. Jam 2 malam bangun dia minta kepada Allah, tapi yang dimintanya itu untuk kepentingan dunia. Itu ikhlas. Solat tahajudnya itu ikhlas. Tapi nomor 3, di akhirat nanti jangan minta lagi pahalanya, karena sudah dikasih Allah di dunia ini, lulus anaknya. Itu cita-citanya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, lulus untuk apa terserahlah, itu jangan kita bahas, nanti ada yang kena. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, masing-masing lah itu. Pokoknya dia sholat tahajud, minta kepada Allah agar anaknya lulus. Ikhlas paling rendah, di akhirat nanti jangan meminta, ya Allah, di mana pahala sholat tahajud saya ya Allah? Tahajud engkau dulu. Iya ya Allah. Kenapa tahajud? Untuk meminta anak saya lulus. Sudah saya kasih lulus. Itu untukmu. Apa yang engkau niatkan hanya untuk itu. Innamal a'malu binniat. Amal itu ukurannya niat. Kalau niatnya dunia, maka dunialah yang dapat. Akhirat jangan mengharap. Yang kedua, meminta kepada Allah atau beramal karena Allah, tapi niatnya supaya diberi Allah surga, atau supaya diselamatkan Allah dari neraka. Ini ikhlas nomor 2. Belum lagi yang paling bagus, dia berniat supaya saya masuk surga. Kajinya pahala dosa, pahala dosa. Itu orangnya ikhlasnya nomor 2. Yang diinginkannya adalah kekayaan Allah. Kalau ibarat manusia, ibu-ibu, bapak-bapak, yang dicintainya hartanya, bukan orangnya. Coba nggak ibu-ibu, umpamana ibu-ibu, foto ibu-ibu, bahasana hartomi dogetnya, indah hogiutnya dong. Biar kira-kira. Ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Dan dia mencintai hartanya, bukan mencintai yang punya harta. Dia cinta surganya, bukan Allah yang dicintainya. Ikhlas nomor 2. Nomor 2 bang. Atau takut kepada neraka, sholat puasa supaya jangan nanti masuk neraka. Nomor 2, berarti takut kepada neraka Allah. Apa kata Allah dalam hadis kudusi? Alangkah kejamnya manusia. Apakah seandainya aku tidak mempunyai surga, apakah aku tidak berhak disembah? Hanya gara-gara surga Allah, supaya dia beribadah. Jadi kalau seandainya Allah tidak punya surga, apakah tidak berhak untuk disembah? Sekedar mendekatkan paham, dia berbuat baik kepada orang tuanya karena mengharapkan hartanya, warisan. Bukan karena sayang kepada orang tua. Karena apa? Karena hartanya. Alangkah kejamnya seorang anak kalau berbuat baik kepada orang tua demi hartanya. Apakah seandainya orang tua itu tidak akan meninggalkan warisan, tidak akan disantuni lagi? Itu sekedar mendekatkan paham. Apakah seandainya aku tidak mempunyai surga, apakah aku tidak akan disembah? Kata Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu ikhlas nomor 2. Yang ketiga, yaitu ikhlas nomor 1, mengharap ridho Allah. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Tuhanku, engkaulah yang kutuju, ridhomu yang kucari. Nah, ini baru tingkat tinggi, ridhomu yang kucari. Nilailah iman masing-masing, keikhlasan masing-masing. Apakah kita masih ikhlas nomor 3 atau sudah naik ikhlas nomor 2? Apakah naik ikhlas sudah nomor 1? Kalau kita mencari ridho Allah, ingin saya sampaikan lagi pesan satu lagi. Kalau ingin mencari kesenangan Allah, ridho Allah, apa amalannya? Ahabbul a'mali ilallah adawamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah, yang paling diridhoi Allah adalah rutinnya, walaupun sedikit. Rutin itu yang penting, bukan amalan musiman. Amalan musiman itu tidak menjadi suatu ukuran. Apa rutinnya? Sholat berjamaah 5 waktu, sholat sunat rawatib rutin. Sholat sunat yang rutin itu lebih besar nilainya daripada sholat sunat tarawih. Sekali lagi saya ulangi, sebagian belum didengarkannya, mungkin kekenyangan tadi. Saya ulangi. Sholat yang rutin itu lebih besar nilainya daripada sholat musiman. Tarawih ini musiman. Sholat sunat rawatib itu lebih besar nilainya daripada sholat tarawih. Jamaah sholat yang 5 waktu ini lebih besar nilainya daripada sholat tarawih. Jadi kalau kita ingin mencari ridho Allah, carilah yang paling disukainya. Apa? Amalan rutin 5 kali sehari semalam. Jangan tinggalkan hendaknya berjamaah.
Ini anehnya kita terkadang karena kurang ilmu ini. Sholat isya di rumah, dikejar tarawih ke masjid. Nah ini kurang ilmu. Kurang ilmu. Sholat isya di rumah, lalu dikejar tarawih ke masjid. Kasihan, kurang pengertian. Kurang ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu yang membatasi, mohon maaf lewat 5 menit dari yang direncanakan. Lalu apa amalannya supaya ridho Allah? Besok subuh insya Allah. Mari kita ramai-ramai. Pahala berjamaah subuh lebih besar nilainya daripada pahala berjamaah sholat tarawih. Bukan berarti saya mengatakan tidak bagus sholat tarawih. Bagus. Tetapi yang bagus di antara yang bagus. Mohon maaf atas segala kejanggalan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.